Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. ya. Baik, untuk materi kita di pertemuan kedua ini untuk mata kuliah farmakovigilan itu tentang efek samping obat ya. Nanti saya akan berikan pengantar. Setelah itu nanti kita akan eh, apa namanya analisis kasus ya. Kita searching jurnal untuk nanti Anda presentasikan ya di setengah jam terakhir. Jadi nanti ada kuliah mandiri ya, kuliah mandiri SCL, Student Center Learning ya, setelah saya berikan pengantar ini. Baik, kita lihat sekilas ya tentang efek samping obat. Ya, materi ini saya rasa sudah Anda dapatkan di tingkat S1, namun kita refresh lagi ya, flashback ke belakang ya. Kita lihat untuk efek penggunaan obat, ya kita tahu ada 3 efek penggunaan obat. Yang pertama adalah tentu efek terapi ya, efek terapeutik ya, merupakan efek utama ya. Kemudian pada dosis lazim itu akan ada efek samping yang menyertai efek terapi dari obat itu sendiri ya. Ya, di mana efek samping adalah efek obat yang tidak termasuk dalam kegunaan terapi. Namun ada kalanya efek samping ini juga dimanfaatkan untuk mendapatkan efek lain ya, untuk mendapatkan efek lain ya, efek-efek misalkan CTM ya. CTM itu adalah obat anti alergi atau antihistamin. Nah, kadangkala juga dikonsumsi untuk mendapatkan efek penenang ya atau efek tidur ya. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga adalah efek toksik ya. Efek toksik ini merupakan aksi tambahan yang derajatnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan efek samping, dan ini tidak diinginkan ya, karena efek toksik itu dia bisa menimbulkan kondisi yang tidak menyenangkan pada pasien atau bahkan bisa mengancam nyawa ya, mengancam nyawa. Ya, kita lihat ya efek terapeutik ya. Nah, kita tahu bahwa tidak semua obat betul-betul menyembuhkan penyakit. Ya, banyak diantaranya yang meniadakan atau meringankan gejalanya saja ya. Jadi hanya meringankan gejala ya. Nah, oleh karenanya kita lihat ya, sebetulnya terapi itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah terapi kausal atau dikenal juga dengan terapi kausatif ya. Terapi ini ditujukan untuk menghilangkan penyebab penyakit ya, ditiadakan. Penyebab penyakit itu ditiadakan. Nah, contohnya apa? Misalkan seseorang yang terkena infeksi saluran pernafasan atas ya, tentu infeksi saluran pernafasan atas ini disebabkan oleh adanya kuman atau bakteri penyebab ya. Maka diberikanlah antibiotika yang sesuai untuk membunuh atau mematikan kuman itu ya. Itu banyak ya obat-obat antibiotika untuk berbagai macam infeksi saluran kemih ataupun TB paru. Nah, biasanya menyertai penyakit utama ya yang disebabkan oleh katakanlah oleh mikroorganisme, biasanya akan diikuti dengan adanya keluhan-keluhan ya, di mana keluhan-keluhan ini membuat pasien itu tidak nyaman. Nah, maka dilakukanlah terapi simptomatis ya yang bertujuan untuk meringankan gejala sementara penyebabnya tidak dipengaruhi. Contohnya kita tahu bahwa obat antipiretik, misalkan seseorang yang terkena infeksi biasanya disertai oleh demam ya. Nah, demamnya itu diterapi dengan penurun panas seperti parastamol, atau dia merasakan um, nyeri ya, radang gitu ya, radang. Nah, misalkan radang tenggorokan ya, itu menyertai infeksi saluran pernafasan atas, maka diberikanlah obat radang itu simptomatis ya. Kemudian ada juga terapi substitusi. Nah, ini menggantikan zat tubuh yang lazimnya diproduksi oleh organ yang sakit ya, substitusi itu.
Oke, misalkan hormon ya, hormon insulin. Seseorang yang eh, jumlah insulin di dalam tubuhnya itu memang sudah sedikit atau tidak ada sama sekali pada penderita diabetes tipe 1, tentu dilakukan terapi substitusi dengan menggunakan insulin eksternal. Oke, ya. Nah, jadi kita harus melihat ya, misalkan dalam satu lembar resep itu kok ini hanya diberikan terapi simptomatis. Sebetulnya penyebabnya apa ya? Kan gitu. Harus dicari tahu penyebabnya. Karena simptomatis itu hanya meringankan gejala tapi tidak menyembuhkan penyakit sebetulnya ya. Penyebab penyakitnya masih ada. Oke. Nah, terkait dengan topik kita di chapter kedua ini adalah tentang efek samping obat atau yang kita kenal dengan ESO. ESO itu ada dua tipe ya. Ada ESO tipe A. Nah, ini meliputi 80% dari efek samping obat yang pernah dilaporkan. Kemudian ada ESO tipe B ya. Ini sisanya ya. Itu biasanya adalah reaksi-reaksi hipersensitivitas. Nah, kita lihat ESO tipe A ini ya bisa diklasifikasikan menjadi 4 ya. Yang pertama adalah ESO yang bukan efek utama obat, bukan efek utama dari obat itu. Kemudian efek samping obat akibat dosis yang tinggi sehingga kadar plasma darahnya itu tinggi ya, timbullah efek samping ya. Kemudian respon akibat penghentian obat. Nah, ini biasanya pada terapi-terapi yang menggunakan agen-agen glukokortikoid ya. Jadi penghentiannya itu harus tapering off, harus dikurangi dosisnya secara bertahap. Karena kalau mendadak ya nanti ada pengaruh negatif yang akan terjadi pada tubuh pasien karena penghentian penggunaan agen glukokortikoid ataupun kortikosteroid secara mendadak. Oke, nah efek samping itu juga bisa terjadi akibat adanya interaksi obat ya. Tadinya obat A yang diberikan ya apabila diminum secara tunggal itu aman-aman saja. Nah, tetapi karena dia dikombin dengan obat lain, timbullah interaksi. Nah, ini bisa kita deteksi ya dengan banyak sekali aplikasi-aplikasi drug interaction ya, di mana bisa kita cek ya. Yang paling terkenal adalah Lexicom yang sering digunakan. Lexicom ya, kemudian Drug Bank, kemudian banyak yang lainnya ya itu. Di genggaman tangan kita sudah tahu adanya interaksi obat ya. Jadi sekilas interaksi obat itu kan kalau dilihat dari tingkat keparahan ya, level of severity-nya itu ada yang level minor. Level minor itu dia istilahnya tidak menyebabkan sesuatu yang berbahaya bagi pasien ya, tidak menyebabkan suatu hal yang membuat pasien itu khawatir ya. Tapi ini bisa menurunkan efikasi dari suatu obat. Nah, contohnya apa? Interaksi antara antibiotik dengan karboabsorben. Nah, itu nanti antibiotiknya tidak akan berefek karena karboabsorben ini akan mengikat ya antibiotik itu sehingga tidak masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Itu adalah interaksi level minor. Nah, kemudian ada yang level moderat juga ya, level moderatnya. Kalau sebentar. Kalau interaksi level minor itu solusinya itu ada caranya ya. Mungkin diberi jeda waktu. Kita bisa beri jeda waktu. Misalkan antara amoksisilin ya yang dikonsumsi dengan obat anti diare yang mengandung kaolin pektin misalkan seperti itu ya, atau dengan antasida atau dengan suplemen yang mengandung zat besi. Nah, ini akan membentuk kelat ya. Proses kelating agent itu akan terjadi ya. Adanya senyawa pengkelat ya. Nah, solusinya bagaimana kalau untuk interaksi minor ini? Solusinya adalah dengan cara memberi jeda waktu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau diberi jeda waktu yang mana yang duluan? Nah, berpatokan kepada mekanisme interaksi obat ya, tentu yang duluan adalah obat yang tidak mempunyai sifat
sebagai clotting agent untuk antibiotika yang duluan diminum. Setelah dia masuk sirkulasi sistemik, ya, nanti baru obat yang bersifat sebagai clotting agent itu diberikan. Misalkan suplemen Fe diminum 2-4 jam setelah antibiotika diberikan, ya, antibiotikanya duluan. Nah, itu dia. Nah, ini efek samping akibat yang tipe B lagi, ya. Tipe B itu adalah efek samping dengan mekanisme hipersensitivitas, ya. Nah, ini juga bisa dibagi 4, ya. Efek samping obat akibat hipersensitif obat, efek samping akibat intoleransi dari obat, kemudian akibat pseudo-alergi, kemudian akibat idiosinkrasi. Nah, yang hipersensitivitas ini dibagi menjadi 4 tipe. Tipe yang langsung segera nampak, ya, gitu. Dan ini biasanya sangat mengkhawatirkan, biasanya langsung dibawa ke rumah sakit, ya. Shock anafilaksis begitu. Kemudian yang kedua, tipe kedua adalah reaksi sitotoksik antibodi. Yang ketiga adalah reaksi imun kompleks, dan tipe 4 hipersensitivitas yang tertunda. Nah, ini bisa Anda lihat di materi-materi kuliah imunofarmakologi. Nah, jadi lengkap itu penjelasannya, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4, ya. Nah, jadi Anda sudah tahu secara garis besar bagaimana mekanisme interaksi dari suatu obat, ya. Nah, di sini karena efek samping obat yang tipe B yang hipersensitif ini biasanya meliputi kurang dari 20%, ya, individu populasi gitu. Jadi biasanya ini sudah ada riwayat, ya, sudah ada riwayat, dan dokter akan menanyakan apakah ada alergi obat, ya. Nah, di situ kan akan digali informasinya, ya, melalui satu pertanyaan atau ada form yang harus diisi gitu, ada atau tidak alergi obat. Kalau misalkan ada alergi obat, misalkan pasien ini pernah terpapar, ya, suatu obat tertentu dan dia menunjukkan gejala alergi, nah maka itu harus jelas, ya. Jadi tidak akan lagi diberikan obat yang menyebabkan reaksi alergi pada pasien tersebut, ya. Nah, kita lihat faktor-faktor yang mendorong terjadinya efek samping obat, ya. Pertama adalah terapi obat ganda, multiple drugs therapy, atau yang kita kenal sebagai polifarmasi, ya. Lebih dari 4 macam obat. Nah, ini sebagai faktor risiko karena adanya interaksi terutama pada lansia, ya. Sering sekali, ya, kenapa terutama pada lansia, ya, interaksi obat ganda ini karena pada lansia itu biasanya penyakitnya nggak hanya satu, udah banyak, ya. Jadi interaksi di situ, dan ini merupakan pilihan yang sulit sebetulnya bagi dokter, ya. Kenapa? Karena jika tidak diobati, ya, keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien lansia, nah itu akan membuat kualitas hidupnya itu menurun jika tidak diobati. Misalkan pasien lansia biasanya punya penyakit, komplikasi diabetes, hipertensi, dan ada gangguan pada jantung, biasanya mereka akan mengalami depresi, ya. Kemudian diberikanlah obat-obat antidepresan, ya, diberikan obat-obat antidepresan yang ternyata nanti berinteraksi dengan obat yang lainnya. Nah, jika tidak diberikan, ya, maka akan depresi pasiennya sehingga kualitas hidupnya akan menurun. Ini merupakan pilihan yang sulit, ya, bagi dokter, ya. Kemudian usia, ya. Jadi pada bayi, balita, dan lansia, artinya pada usia-usia tertentu, ya, bayi dan lansia. Nah, ini harus hati-hati. Kalau pada bayi dan balita, ya, organ-organ tubuhnya belum terbentuk secara sempurna, terutama pada bayi, ya, ini, ya, fungsi organ hati, organ ginjal itu belum matang sempurna, ya. Nah, kalau pada lansia itu sudah mengalami penurunan. Nah, ini harus hati-hati juga untuk pemberian obat, harus bijaksana, harus benar-benar, ya, sehingga itu meminimalisir side effect dari obat.
Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, di sini perempuan itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan pria karena adanya perbedaan faktor hormonal. Kita tahu ya, hormon estrogen gitu ya, pada wanita usia subur itu masih hormon estrogennya itu masih normal ya konsentrasinya, dan dibanding pria tentu dia lebih tinggi kadar hormon estrogennya ya. Nah, ini pada beberapa obat ya ini bisa menjadi kendala ya atau menimbulkan efek samping karena adanya faktor hormonal itu tadi. Misalkan orang yang cenderung kadar estrogennya itu tinggi ya. Nah, kemudian dia ingin menggunakan KB. Dia ingin menjadi akseptor KB begitu. Nah, obat KB apakah yang cocok? Apakah pil KB atau suntik KB ya atau susu KB yang notabene semuanya itu mengandung hormon ya, maka nanti tidak akan menimbulkan efek samping yang menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien. Ya, pasti ada ya. Pasti ada itu, dan itu harus digali informasinya ya. Kita harus menggali informasi bagaimana mungkin ada riwayat penyakit sebelumnya yang terkait dengan sistem hormon dari wanita ini. Ya, misalkan dia pernah waktu gadisnya dia pernah menjalani operasi fibroadenoma ya, operasi FAM yang karena faktor hormonal. Nah, itu hati-hati ketika dia ingin ber-KB, pil KB, suntik KB, ya itu harus diberikan informasi dan edukasi yang jelas ya, karena nanti efek sampingnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, itu dia. Nah, kemudian yang keempat ya, nah ini pasti efek samping obat juga akan terpengaruh karena adanya penyakit ya, gangguan ginjal dan hati itu pasti. Jadi kita harus mencari tahu ya data suatu obat secara komprehensif. Apakah dia nanti akan berpengaruh ke ginjal ataupun fungsi hati dari pasien ya. Oke, kemudian perbedaan farmakokinetik. Ya, ini sudah jelas ya, sudah kita bahas juga di mata kuliah farmakokinetik klinis. Kemudian perbedaan etnis genetik efek samping karena kekurangan enzim secara alamiah ya. Jadi ada etnis tertentu dia defisit enzim tertentu, nanti kaitannya apa? Kaitannya dengan proses metabolisme suatu obat. Artinya untuk etnis tertentu ya tidak diberikan obat ini karena obat ini membutuhkan substrat enzim tertentu yang mana pada etnis itu dia mengalami defisit enzim ya. Ini terjadi secara alamiah. Oke, nanti akan kita kaji ya. Kita kaji, kita telusuri kasus-kasus yang terkait dengan efek samping obat karena kekurangan enzim secara alami. Faktor farmasi ini faktor manufacture ya. Oke, itu. Nah, ini kan pernah terjadi kasus tahun 2022 ya. Etilen glikol dan dietilen glikol ini karena kecerobohan dari suatu industri farmasi sehingga obat itu sediaan sirup ya yang mengandung paracetamol sudah beredar luas di pasaran dan viral kasusnya pada tahun 2022 yang menyebabkan banyak sekali anak-anak yang gagal ginjal akut ya, gagal ginjal akut. Nah, ini adalah faktor kecerobohan dari industri farmasinya ya, terkecerobohannya. Nah, kita lihat ya paparan tentang efek samping obat tipe A ya. Nah, untuk tipe A ini reaksi berlawanan yang merupakan suatu konsekuensi dari efek farmakologis normal obat sehingga kemunculannya bisa diprediksi. Jadi bisa kita perkirakan. Ya. Reaksi berlawanan ini disebabkan oleh dosis yang tidak tepat, terlalu banyak atau terlalu lama, dan karena farmakokinetik yang tidak teratur. Biasanya karena kegagalan proses eliminasi ya terkait dengan fungsi organ pasien. Jadi saya katakan bahwa efek samping obat tipe A ini datanya itu sudah ada. Ya, itu sudah terpampang jelas di etiket dari suatu obat. Ya, efek sampingnya itu udah diketahui. Jadi kalau ada apoteker yang mengatakan bahwa saya nggak tahu itu efek sampingnya bakal seperti itu, ya berarti kan itu
hanya ngeles ya. Artinya sebenarnya dia tahu, tapi karena dia bekerjanya tidak apa namanya tidak fokus melayani pasien, terjadilah efek samping. Kemudian dia mengelak seperti itu, saya nggak tahu katanya. Padahal itu adalah suatu kompetensi yang harus dikuasai ya. Jadi bisa diprediksi. Yang pertama, ya efek samping obat yang tidak berupa efek utama, umumnya derajat ringan, tapi angka kejadian cukup tinggi. Ya, ini ada beberapa contoh. Obat yang menyebabkan perdarahan uterus itu diberikan oleh obat hormon, kemudian kontrasepsi oral, antiinflamasi non-steroid, dan juga warfarin. Nah, ini bisa diprediksi semuanya. Obat hormon, hormon apakah yang menyebabkan perdarahan uterus? Ya, pada wanita-wanita yang dia mempunyai penyakit-penyakit yang terkait dengan rahim ya, terkait dengan rahim gitu, misalkan adenomiosis atau miom atau kista ya, itu dia yang ada kaitannya dengan ovariumnya ya, rahim gitu. Nah, ini harus hati-hati memberikan obat hormon ini. Makanya penggalian informasi kepada pasien sebelum obat itu diberikan ini adalah hal yang sangat krusial, adalah hal yang sangat penting ya. Nah, obat hormon terutama yang mengandung estrogen. Ya, pada kasus-kasus seperti itu ya, wanita-wanita dengan kista ovarium ataupun adenomiosis, endometriosis ya, kista coklat segala macam itu jenisnya, mioma, mioma uteri, itu kan obat-obat yang mengandung hormon estrogen itu dihindari karena akan menyebabkan perdarahan uterus yang lebih hebat. Nah, juga termasuk suplemen-suplemen ya. Suplemen-suplemen yang dijual dalam bentuk OTC di pasaran tuh banyak sekali brandnya yang sebetulnya mekanisme kerjanya adalah dia memicu ya hormon estrogen. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Apoteker harus cari tahu terkait hal ini ya. Ya, terkait penyakit pasien. Kemudian juga kontrasepsi oral. Lihat komposisi hormon yang terkandung di dalamnya ya. Kemudian obat antiinflamasi non-steroid. Nah, ini harus hati-hati juga. Apabila terjadi misalkan radang pada pasien-pasien yang rentan mengalami perdarahan uterus, itu sebaiknya antiinflamasi non-steroid itu dihindari ya. Nah, akan tapi ini biasanya bersifat reversible ya. Kalau AINS ini kan hanya penggunaannya tidak jangka panjang, dia reversible dan akan kembali normal setelah obat ini dihentikan. Nah, kemudian warfarin ya, warfarin. Kita tahu warfarin adalah agen antikoagulan ya, yang diberikan pada pasien-pasien pasca infak, biasanya infak miokardial sebagai agen anti pembekuan darah. Ini juga harus hati-hati ya, harus cari tahu dulu riwayat penyakit dari pasien ini, pasien-pasien dengan yang saya sebutkan tadi, penyakit-penyakit pada daerah rahim, itu harus dihindari penggunaan warfarin ini ya. Oke, itu dia. Kemudian obat yang menyebabkan konstipasi ya. Contohnya ada beberapa, penghilang nyeri nekrotik ya, amitriptilin, antikonvulsan, phenytoin, dan karbamazepin ya. Ini adalah obat-obat apa? Ini adalah obat-obat anti kejang ya, yang digunakan pada kasus-kasus pasien-pasien epilepsi. Kemudian obat penenang, amitriptilin ya, karbamazepin itu obat penenang. Ya, ini bisa diprediksi. Ini bakal menyebabkan konstipasi. Kenapa? Karena dengan mekanisme kerja utamanya kita tahu bahwa obat ini akan menyebabkan relaksasi pada otot polos. Termasuk juga otot polos pada saluran cerna. Ini suatu hal yang bisa kita prediksi. Oke, mekanismenya kita tahu. Mekanisme efek samping amitriptilin, antikonvulsan phenytoin, dan karbamazepin adalah dia merelaksasi otot polos dari saluran pencernaan sehingga menyebabkan konstipasi. Apabila obat ini memang penting untuk diberikan pada pasien-pasien dengan penyakit tertentu, ya silakan diberikan. Atau misalkan dia merupakan standar baku, standar emas ya, amitriptilin misalkan seperti itu. Ya silakan diberikan.
Tapi Anda harus bisa memberikan obat lain atau suplemen lain yang mengantisipasi side effect. Jadi di dalam kepalanya seorang apoteker atau seorang farmasi klinis itu, dia itu sudah tahu ya, oh ini bakal menyebabkan konstipasi. Maka meskipun tidak tertulis di resep dokter, kita akan memberikan itu ya. Nah, diberikanlah misalkan agen pencahar jika memang dibutuhkan. Atau dengan memperbanyak serat ya, dengan memperbanyak serat, edukasi ke pasiennya seperti itu. Nah, kemudian juga zat besi ya. Suplemen-suplemen yang mengandung zat besi pada orang-orang yang memerlukan ya tambahan zat besi seperti pada ibu hamil, kemudian wanita pasca menstruasi, ya, atau yang kehilangan banyak darah. Nah, ini akan menyebabkan BAB berwarna hitam. Dan susah sekali BAB ya, jadi konstipasi. Nah, ini pun harus kita berikan informasi untuk mengatasi konstipasi ini. Nah, kemudian disarankan kepada pasien untuk memperbanyak makan buah-buahan dan serat. Nah, kalau misalkan tidak juga bisa, baru dicarikan obat-obat OTC, ya, obat-obat pencahar yang aman tentu saja bagi pasien ya, disesuaikan dengan karakteristik pasien. Ada juga antihipertensi, diltiazem dan nifedipin. Ya, ini adalah golongan kalsium kanal blocker yang juga menyebabkan konstipasi ya, dan kandungan aluminium pada antasida. Tapi kalau aluminium pada antasida ini kan dinetralisir dengan adanya kandungan magnesium hidroksida ya, yang merupakan satu formula yang terdiri dari, biasanya di antasida itu ada Al2OH3 dan MgOH2 ya, dan ditambah lagi itu satu lagi simetikon biasanya seperti itu. Nah, ini kan formulanya sudah saling melengkapi ya untuk mengatasi side effect konstipasi dari aluminium dinetralisir oleh side effect magnesium yang menyebabkan diare ya apabila digunakan secara tunggal. Kemudian obat-obat yang menginduksi mimpi buruk atau nightmare. Pasien-pasien yang mendapatkan propanolol ya pada pasien hipertensi ya, tapi ini adalah second choice ya. Ini adalah second line tata laksana hipertensi propanolol ini ya. Dia bukan first line terapi. Kemudian simvastatin ya, golongan statin kita tahu dia menyebabkan side effect rhabdomyolysis ya. Itu efek samping utama yang sudah jamak diketahui oleh para apoteker ya di kalangan medis untuk golongan statin ini. Tapi ternyata dia juga menginduksi terjadinya nightmare, mimpi buruk ya. Itu. Jadi Anda harus berikan edukasi. Nah, semua ini tentu dari mana kita tahu ya. Nanti pasien mengeluh, saya nggak mau, saya takut menggunakan obat itu karena setiap kali saya menggunakan obat itu, saya nightmare, terbangun di tengah malam, mimpi buruk. Ya, nah kita harus cari tahu bagaimana sih mekanismenya. Kenapa sih propanolol yang notabene bekerja memblok reseptor beta 1 di jantung dia bisa menyebabkan nightmare? Kemana? Kok ke efek sampingnya ke psikis ya? Ranah psikiatri gitu. Simfas juga, kaptopril juga, metildopa juga. Kok bisa seperti itu? Nah, di situ kan ada rasa keingintahuan kita ya sebagai seorang farmasis untuk menggali ini kenapa, bagaimana mekanisme kerjanya. Artinya harus mempunyai curiosity level yang dalam, ya. Kita harus mempunyai tingkat keingintahuan yang besar ya. Oke. Kemudian efek samping utama lainnya adalah obat-obat yang menyebabkan dispepsia ya. Ya itu sudah ini adalah hal yang sudah umum diketahui. AINS, antiinflamasi non-steroid, ibuprofen, kemudian juga estrogen, antibiotika tertentu, kortikosteroid pasti, metformin juga menyebabkan sebah ya, nggak enak ya, eufilin, ya itu beberapa. Kemudian obat yang menyebabkan pembengkakan, edema,
Membengkakkan karena penumpukan cairan pada kaki dan tangan. Kemudian asites pada perut. Itu ada diberikan oleh obat antihipertensi amlodipin, misalkan seperti itu. Beberapa hormon. Nah, kemudian beberapa obat-obat kortikosteroid. Jadi banyak efek samping itu bisa Anda baca di sini, obat-obat yang menyebabkan anemia hemolitik, obat-obat yang menyebabkan melanosis, hiperpigmentasi, ya, menyebabkan melasma, ya, itu banyak sekali ya, banyak sekali viral sekarang ya, yang merkuri, ya, oke. Nah ada juga obat-obat yang menyebabkan impotensia, antidepresan, itu sudah jamak diketahui antidepresan itu menyebabkan impoten. Ya, antihistamin bisa diprediksi mekanisme kerjanya, menyebabkan relaksasi, ya itu, dan beberapa antihipertensi. Kemudian obat-obat yang menyebabkan jaundice atau kolestatis ya, kuningan, estrogen, eritromisin, kaptopril, dan beberapa contoh lain ini jika digunakan jangka panjang. Ya, kemudian obat yang menyebabkan neutropenia, agranulositosis, ya, seperti prokainamid, sulfasalazin, ini adalah agen-agen yang biasa digunakan untuk pengobatan autoimun, agen-agen anti kanker, sitostatik, ya pastilah, ya, menyebabkan berbagai macam gangguan pada darah. Oke, nah sekarang kita berpikir, ya, berarti banyak sekali ya efek samping obat. Iya benar. Tapi gini, kalau kita baca ya, apalagi orang awam, ya, wah obat ini akan menyebabkan efek samping seperti ini, lalu takut untuk minum obat itu. Obat tidak jadi diminum. Cari herbal yang alami seperti itu. Kan banyak ya orang seperti itu. Ya, apalagi orang awam. Nah, itu kita sebagai apoteker seharusnya bisa memberikan informasi dan edukasi terkait efek samping. Jadi efek samping obat itu memang ada, ya, Bapak, Ibu, efek samping obat itu memang ada, tapi untuk obat-obat tertentu efek samping itu ringan dan bisa ditoleransi. Dan efek samping ini akan hilang dengan sendirinya apabila obat itu tidak lagi diminum atau sudah sembuh. Tapi untuk beberapa obat yang memang harus digunakan jangka panjang, ya, itu mau nggak mau harus dikonsumsi Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena manfaatnya lebih besar, lebih berarti dibandingkan dengan efek sampingnya. Contoh obat antihipertensi amlodipin misalkan. Ya. Mungkin ada udem, ada kaki ya. Oke, dia menggunakan itu 1 bulan. Ya, nanti pasien akan mengeluh. Nah, maka kita berikan edukasi. Masih bisa ditoleransi nggak? Pada pasien tertentu itu masih bisa ditoleransi. Ya, artinya nggak begitu berat ya keluhannya. Tapi jika berat keluhannya, kita sarankan untuk kembali ke dokter, ya, untuk meminta kepada dokter itu dievaluasi lagi obat yang diberikan, ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu khawatir dengan efek samping, ya. Selama efek samping itu pertama dia bisa ditoleransi, yang kedua dia apa namanya ini manfaatnya lebih besar daripada risiko efek samping yang ditimbulkan. Mau tidak mau ya harus gitu. Oke. Kemudian efek samping obat juga dapat disebabkan karena dosis relatif terlalu besar atau karena adanya perbedaan respon kinetik dinamik ya, PKPD-nya dari seorang pasien. Nah, contohnya adalah pasien dengan gangguan ginjal, jantung atau gangguan sirkulasi, dosis lazim dapat menjadi terlalu besar bagi dirinya. Ya, contoh obat yang menyebabkan efek toksik terhadap sumsum tulang belakang yang notabene adalah pabriknya sel darah, ya. AIN, antiinflamasi dan steroid, penggunaan jangka panjang loh ini, tidak penggunaan 1-2 kali atau seminggu ya. Itu bisa menimbulkan supresi sumsum tulang.
azatriopin, ya, itu juga bisa menyebabkan kelainan-kelainan darah. Kemudian obat-obat yang menyebabkan efek nefrotoksisitas. Nah, ini harus hati-hati sekali pemberiannya. Ya, pada orang-orang tertentu. Dikatakan tadi, ya, pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, gangguan jantung, dan pasien sirkulasi. Ini efek ini akan berdampak signifikan. Berdampak signifikan. Jangan sekali-kali memberikan antiinflamasi non steroid ya pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, di mana kadar kreatinin serumnya ya itu udah jauh di atas normal. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian antibiotik amphotericin, rifampicin dan sebagainya. Next adalah obat yang menyebabkan gangguan dari fungsi pendengaran, ototoksik ya. Tentunya adalah antibiotika golongan aminoglikoside, yaitu sudah umum juga diketahui. Ya. Kemudian sitostatik, cisplatin ya untuk kanker payudara. Ini juga agen diuretik furosemid. Nah, ini sering juga ada laporan kasus ya. Jadi pasien hipertensi yang menggunakan furosemid jangka panjang, nah dia mengeluhkan gangguan pendengaran. Jadi fungsi pendengarannya itu menjadi berkurang, ya, menjadi berkurang secara bertahap gitu. Nah, maka dia kalau dia merasakan adanya gangguan pendengaran, maka dia harus kita sarankan untuk datang ke dokter, diganti obatnya. Jadi obat hipertensi itu ya nggak ada yang namanya sejak didiagnosa, pertama kali didiagnosa sampai nanti, sampai bertahun, obat yang dikonsumsi itu saja. Enggak, diganti-ganti. Ini untuk mengatasi side effect ya. Kemudian obat yang menyebabkan hepatotoksik, nah, allopurinol, INH, rifampicin ya, tapi ini biasanya reversible ya. Ini namanya kita kenal dengan drug induced liver injury ya. Terjadinya injury pada hepar akibat penggunaan obat induced dari obat. Oke. Next adalah respon akibat penghentian obat, gejala putus obat ya. Gejala putus obat antidepresan. Ya, kita sering mendengar istilah ini ya di masyarakat. Kalau misalkan ada perilaku yang nggak lazim gitu dari seseorang, maka orang akan mengatakan putus obat gitu. Ya memang benar ya, gejala putus obat. Ya, pada orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, antidepresan, ya itu akan menyebabkan perilaku yang tidak lazim. Seperti dia mudah panik apabila putus antidepresan ini. Ya, nervous, gangguan panik, ansietas, anxiety disorder, akibat diputuskannya penggunaan antidepresan secara tiba-tiba. Ya, ini dia. Kemudian benzodiazepin juga iya. Ya. Ini akan mengakibatkan efek samping withdrawal syndrome ya, ketergantungan, sehingga ini kaitannya dengan nanti pola tidur, REM rebound. Malah dia akan mengalami insomnia kalau diputuskan secara mendadak. Clonidine juga ya, ini alpha 1 central acting merupakan second choice pada tata laksana antihipertensi. Nah, clonidine ini juga apabila dihentikan secara mendadak jadi sentral kerjanya, biasanya side effect-nya adalah postural hipotensi. Oke. Yang keempat adalah efek samping akibat interaksi obat. Ya. Sebetulnya efek samping akibat interaksi obat ini ya, yang ini bisa diprediksi. Kita cek dulu di drug checker ya, drug interaction checker. Ya. Kemudian efek samping obat tipe B. Ini nggak bisa diprediksi, unpredictable. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan dosis yang diberikan. Ya.
ini memiliki basis genetik dan riwayat abnormalitas sistem imun dari individu tertentu. Ya, oke. ESO akibat intoleransi obat. Intoleransi atau sensitivitas adalah ambang batas terendah aksi farmakologi normal. Intoleransi berbeda dengan alergi. Intoleransi jarang terjadi dan bersifat idiopatik, nggak jelas ya, sehingga sangat sulit diperkirakan, kecuali pada orang yang mempunyai riwayat sebelumnya. Jadi sudah pernah dia terpapar dulu, baru kita tahu gitu, baru kita tahu. Kemudian ESO akibat hipersensitivitas obat. Merupakan efek negatif obat jika digunakan dengan dosis yang bisa ditoleransi oleh subjek normal. Pada orang normal, dosis lazim segitu tuh aman-aman aja. Ya. Nah, ESO akibat hipersensitivitas obat ini belum dapat didefinisikan secara pasti ya. Hanya dia mengacu nanti kepada reaksi imunologi yang pasti. Nah, jadi sudah ada medical record dari pasien ini, sudah informasinya sudah lengkap ya. Oke. Nah, kita lihat reaksi hipersensitivitas sekilas ini kuliahnya imunologi, tapi ada kaitannya dengan efek samping obat. Tipe 1 reaksi hipersensitivitas segera atau langsung ya. Reaksi yang dimediasi oleh imunoglobulin E terhadap zat-zat luar yang dalam keadaan normal sebetulnya enggak berbahaya. Pada individu tertentu berbahaya. Ini bisa menyebabkan bronkokontriksi, sesak nafas, ya, vasodilatasi yang berlebihan, shock anafilaksis, ya, terjadi permeabilitas vaskular. Nah, ini bisa pecah pembuluh darah ya. Oke, prostaglandin yang menimbulkan edema dan nyeri. Nah, pengobatan terhadap gejala dengan antihistamin, ya. Kemudian tipe 2 adalah sitotoksik reaksi antibodi. Reaksi ini disebabkan oleh antibodi imunoglobulin E dan imunoglobulin M. Ya, antibodi yang dipicu dapat membuat permukaan sel menjadi lisit. Nah, ini hati-hati juga ya. Contohnya adalah penisilin dan metildopa yang menyebabkan anemia hemolitik. Nah, lisis ya. Nah, ini apabila terjadi pada pasien dibawa ke rumah sakit, pengobatan dengan antiinflamasi dan imunosupresan ini terlalu aktif dia ya, antibodi tubuhnya terlalu aktif. Ya, namanya reaksi hipersensitivitas ya. Reaksi 3 adalah reaksi kompleks imun. Nah, ini biasanya menghasilkan kondisi alergi yang klinis. Nah, ini terjadi pada pasien-pasien yang terkena autoimun. Contohnya adalah SLE, Systemic Lupus Erythematosus ya. Oke. Tipe 4 reaksi yang tertunda ini adalah yang paling ringan dari reaksi hipersensitivitas sebelumnya. 3 reaksi hipersensitivitas sebelumnya. Contohnya adalah dermatitis kontak yang merupakan reaksi yang tertunda. Oke. Ada lagi efek samping akibat pseudoalergi atau alergi semu. Terjadi ketika obat mulai diberikan atau dosis ditingkatkan. Ya. Kemudian tadi sudah idiosinkrasi, kemudian efek teratogen ini sudah masuk ke dalam efek toksik. Nah, kita lihat ya apa korelasinya antara genetik dengan efek samping obat ya. Jadi farmakogenetik ini nanti ada kaitannya dengan efek yang diberikan oleh obat. Nah, perbedaan polimorfisme enzim tertentu akan menyebabkan perbedaan respon terhadap obat. Biasanya terjadi pada ras-ras atau etnis-etnis tertentu dan ini sudah terjadi sejak lahir. Nah, ini sudah permanen, ya, nggak bisa diubah, ya, gennya itu polimorfisme enzimnya itu nggak bisa lagi. Tidak bisa dimodifikasi ya. Nah, jadi solusinya bagaimana? Ya mungkin menghindari obat-obat yang ada keterkaitannya dengan polimorfisme enzim. Oke. Ini ada beberapa contoh kasus pada pemberian obat-obatan anti malaria terjadi anemia hemolitik pada orang negro itu parah. Ya. Penyebabnya ternyata pada orang negro ini
mereka mengalami apa yang dinamakan defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Sudah secara genetik. Proses metabolismenya itu terganggu. Sehingga efek sampingnya adalah anemia hemolitik. Artinya obat-obat ini harus dihindari pada ras atau suku bangsa negro. Ya, carikan alternatif lain. Oke. Beberapa contoh. Ya, itu tadi ya. Kemudian kita lihat jenis-jenis efek samping obat, efek samping toksik, dan reaksi alergi. Efek samping toksik tergantung pada dosis, yang alergi tidak tergantung pada dosis. Ya. Apa itu alergi? Alergi adalah terjadinya reaksi khusus antara antigen dan antibodi. Nah, ini sudah kita pelajari ya di mata kuliah imunologi. Oke. Ini beberapa contoh dari reaksi imunologi. Antibodi yang berperan, manifest klinik, dan obat penyebab. Nah, ini beberapa contoh. Jadi nanti bisa kita kaji nih. Kita lakukan kajian-kajian terhadap obat-obat yang menimbulkan efek samping baik dia di tipe A maupun di tipe B. Oke, saya kira itu ya nanti untuk keterangan-keterangan dari slide-slide berikutnya bisa dibaca sendiri. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke analisa kasus ya, berdasarkan jurnal yang Anda searching di jam kuliah ini juga. Nanti sekarang 12.37, kita kembali lagi di jam 13.30 ya. Setengah jam nanti kita akan diskusi. Ya, baik. Untuk Sulis, Karisma, dan Kiki, ya silahkan nanti Anda pilih salah satu yang mana yang menurut Anda itu Anda mau ambil efek samping tipe A ataupun tipe B. Anda cari jurnalnya, Anda tentukan satu topik, Anda cari jurnalnya, nanti Anda paparkan ya, bisa dalam bentuk PPT ya. Oke, baik, saya kira itu ya. Kita jeda sebentar, nanti balik lagi lewat link Zoom ini ya. Terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.